yaitu kewajiban untuk taat kepada ulil amri minkum. Syiar motor atau syiar kekhalifahan Islam dengan naik motor, ya, mensyiarkan kekhalifahan Islam. Sistem Islam ini itu adalah sistem satu-satunya yang pernah berjaya. Islam ini sempurna, yang mana Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan. Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita. Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada kita. Dan Allah ridho atau Allah meridhoi Islam sebagai agama bagi kita. Seperti apa Islam itu sudah dicontohkan. Sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang terbaik. Yang mana Allah abadikan mereka. Di surah At-Taubah, surah 9, ayat 100. Orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang telah memperjuangkan dan memenangkan Islam, itu Allah abadikan mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu halidina fiha dzalikal fawzul adzim. Itu sampai terakhir. Jadi orang-orang yang mereka memulai merintis pertama-tama menerima sistem Islam dalam wadah an-nubuwah yang dipimpin oleh seorang nabi, yang mana Rasul memperjuangkannya selama 23 tahun. Kita kenal 13 tahun di Mekah dan selanjutnya hijrah ke Yasrib atau ke Madinah kurang lebih 10 tahun. Sampailah Allah menangkan, Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh tersebut. Orang-orang yang memperjuangkan Islam di tengah-tengah orang menolak. Ya. Beriman di tengah-tengah orang yang menolak Islam. Yang mana di masa itu orang-orang merasa mereka mengikuti milah Ibrahim. Mereka mengikuti agama yang lurus. Tapi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Yang mana Allah sebutkan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah mengancam, Allah telah mewahyukan kepadamu, yaitu pada saat itu kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya, bahwa kalau engkau mensyirikatkan Allah, maka hapuslah amal-amalmu. Yang mana pada saat itu manusia merasa beriman kepada Allah, tapi aturan hidup, baik mereka dalam bermasyarakat, berkeluarga, bahkan berjamaah, atau yang dikatakan oleh sebagian saudara kita bernegara, berkekuasaan, tidak memberlakukan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seakan-akan mengira bahwa ada aturan yang lebih baik dari aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lisan-lisan mereka, mereka mengatakan Allahu Akbar. Allah satu-satunya yang besar.
Tapi dalam praktek kehidupan mereka, ternyata ada aturan yang lebih baik. Mereka menolak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang ini, manusia yang kita dapati, bahkan tadinya kita juga demikian. Kita bangga dengan sholat kita, dengan puasa kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan zakat-zakat kita bangga dengan haji kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa aturan Rabb kita, yang mana dalam Al-Quran itu ada 114 surah, ada 6.236 ayat, yang mana beliau Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa barang siapa yang menolak satu ayat dalam Al-Quran, sama dengan kalian menolak semua. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Allah mengazab orang-orang yang mereka melaksanakan, mengimani, melaksanakan sebagian kitab Al-Quran, tapi menolak sebagiannya. Di dunia dihinakan, di akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang pedih. Dalam ayat lain kata Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil hiyat. Orang-orang yang ingkar, menolak ayat-ayat Allah, menolak memberlakukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sombong terhadapnya, terhadap penyampai kebenaran, sombong terhadap aturan itu, ayat-ayat itu, maka kata Allah, mereka tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ibadahnya ditolak oleh Allah, doanya tidak diterima oleh Allah. Dan kemudian Allah melanjutkan bahwa dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dahulu fi silmi kaffah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, imani. Laksanakan Al-Quran itu secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti sifat-sifat, perilaku-perilaku iblis, syaitan laknatullah alaih. Yang mana iblis itu, saudaraku, dia mentaati Allah sekehendak dia saja. Bertasbih dia mau. Tapi ketika diperintah untuk taat, untuk sujud kepada Khalifah Adam, mereka enggan. Mereka menolak taat. Dia merasa bahwa dia diciptakan dari api. Dia lebih dulu. Dia merasa sombong. Sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Baru saja diciptakan. Inilah karakter orang-orang yang diancam oleh Allah, diazab. Orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menolak, enggan untuk sujud, untuk taat kepada khalifah. Maka 3 syarat inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan ridha Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Al-Quran. Harus ditaati Al-Quran itu totalitas. 6.236 ayat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Orang-orang yang beriman kalau diseru, kalau diajak, kalau diperintah, tidak ada pilihan lain
Tidak ada jawaban lain yang keluar dari lisan-lisan mereka. Kecuali kami dengar ya Allah. Dan kami siap untuk melaksanakan. Sami'na wa ata'na. Hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan sami'na wa asaina. Bukan sami'na wa analisa. Tapi sami'na wa ata'na. Maka di sanalah kemudian Rasul menyampaikan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah, tidak ada amru, maka fahuwa raddun. Jadi 3 ketaatan inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat, ridho, dan surganya Allah. Melaksanakan perintah Allah, amrullah, melaksanakan amru Rasul, perintah Rasul, dan melaksanakan amru khalifah, perintah khalifah Amirul Mukminin. Maka mensiarkan kekhalifahan Islam dengan memakai motor ini salah satu perintah khalifah Amirul Mukminin. Yang mana dengan perintah kita melaksanakan 3 ketaatan tersebut, Allah memberikan ridhonya, rahmatnya, surganya kepada kita. Maka inilah saudaraku. Dan kita hanya akan berani melaksanakan perintah-perintah Allah ketika kita sudah meyakini bahwa agama yang benar hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Dan jamaah yang benar juga satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang Rasul pernah contohkan dan sahabat pernah contohkan. Apa itu? Jamaah an-nubuwah di zaman Rasulullah dan al-hilafah setelah Rasulullah. Yang mana Rasul menggambarkan bahwa nanti akan berkelompok-kelompok umatku, akan berpecah belah menjadi 1003 atau bahasanya 73 golongan. Kulluhun finnar, semua ke neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Jamaah yang sudah pernah dicontohkan. Jamaah yang sudah jelas, yang sudah dipraktekkan. Yang mana Rasul mempraktekkan jamaah itu 23 tahun dikomando oleh Rasul. Dan setelahnya kurang lebih 1400 tahun dikomando oleh khalifah, namanya jamaah kekhalifahan Islam. Maka itulah jamaah yang hak. Maka seluruh jamaah-jamaah selain yang pernah dicontohkan itu fahuwa raddun, tertolak semua. Kecuali satu, jamaah yang pernah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu al-hilafah. Yang mana setelah Rasulullah wafat dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelahnya itu muridnya sahabat, di sana ada tabi'in, dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sana ada tabi'ut tabi'in, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka inilah sistem, inilah jamaah yang pernah dicontohkan. Tinggal kita walladzina tabauhum bi ihsanin, barulah insyaallah radhiyallahu anhum wa radwan. Maka saudaraku, dengan kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan kekhalifahan Islam adalah satu-satunya jamaah yang benar, maka kita siap untuk memperjuangkannya sampai Allah memenangkan agama ini, atau kita harus syahid karenanya. Takbir! Allahu Akbar! Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita menyampaikan kekhalifahan ini dengan rahmatan lil alamin, dengan damai. Islam ini damai. Pantang dia mencari musuh, tapi pantang lari dia kalau bertemu musuh. Ya, Khalifah sering menggambarkan kepada kita bahwa jangan cari musuh, hindari. Kalau ada yang mau berbenturan dengan kita, hindari. Tapi kalau kita dipaksa lari, potong pelernya. Pulang pakai daster saja. Ini kita orang beriman ini, Rasul memperumpamakan seperti tawon. Tawon itu
Tidak ada yang usil ke pasar nyari orang. Pernah lihat? Ada tawon yang keliling-keliling nyucuk-nyucuk orang? Tidak ada. Tapi kalau kamu ganggu, jenderal sekalipun kalau dia berani mengganggu tawon, maka dia akan dikejar oleh tawon itu. Itulah seharusnya prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang beriman. Insya Allah saudaraku, dengan kita mensiarkan kekhalifahan Islam ini melalui dengan motor, maka insya Allah kita salah satu melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh khalifah, yang mana Allah menyuruh kita untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yaitu pemimpin di antara kalian, yang mana seruan ini dari khalifah turun kepada amirul daulah, turun kepada amirul wilayah, turun kepada amir umul qura, dan sampailah kepada mas'ulul ummah, yang mana setiap orang beriman wajib dia untuk taat kepada ulil amri minkum, mas'ulul ummah, pemimpin yang ada di antara kalian. Ya, jangan lagi diartikan lain lagi, ulil amri lagi, presiden lagi. Ya, presiden itu pemimpin negara, bukan pemimpin agama. Kita sebagai orang beriman punya pemimpin Islam, yaitu Khalifah Amirul Mukminin. Sebagaimana orang Kristen punya pemimpin agama, yaitu Paus. Nah, itu orang Kristen. Kita orang beriman, yang mana sudah dicontohkan. Tinggal kita sami'na wa ata'na. Insya Allah saudaraku, mudah-mudahan Allah terus mengistiqomahkan kita dalam memperjuangkan agama ini sampai Allah memenangkan agama ini, atau kita harus syahid karenanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah memberkahi kita, memampukan kita untuk sami'na wa ata'na kepada Allah, sami'na wa ata'na kepada Rasul, dan sami'na wa ata'na kepada mas'ulul ummah atau ulil amri minkum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.